disampaikan oleh audien. Kami persilakan. Jawab. Kita sambil menunggu Pak ini kita dialog interaktif saja. Ya. Ya udah di situ aja. Dia kalau kamera sih. Oh ya. Ya. Takut hantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri dulu. Bisa. Perkenalkan diri dulu, nama saya Sahroni dari Sukadiri, Pemekaran dari Kecamatan Maut. Itu saja untuk perkenalan diri. Makanya dengan peradaban tadi yang saya bicarakan tadi di sini, sekali lagi Sudah masuk. sudah masuk ya. Terima kasih kepada Kang Arda Dewi. Saya juga alumni Cipasung dulu tahun 84. Saya memberanikan diri, saya bukan orang pendidikan, saya bukan reaksi, hanya sebagai petani. Terusnya hanya SMP begitu. Nah, pertanyaan dari semua ini saya konsep masuk ke akal karena Sunda terkenal dengan kata-kata kesenian, yaitu jebongan, tangsen, dan bongkau. Nah, di dalam persoalan ini saya hanya dua pertanyaan ke Kang Ali dan Kang Dewi, itu saja. Peradaban Kabupaten Tangerang, saya kemana-mana yang terkenal adalah Bilaraja, Mau, dan Serpong. Punten Kang Roni sarang Celduk, upami Kang Celduk, orang Celduk ke mana-mana pun disebut Jakarta Betawi, ya kan? Tidak ada dari kamusnya orang Tangerang. Punten ya, saya punten kan, itu kan. Nah, sementara ini yang saya lihat pelajaran Longsangkara adalah kalau dilihat dari tradisi ke kebiasaannya itu ada di Mau. Jawane anak, Melayune anak, Sundane anak. Mau anak semua. Nah, disitulah ada peradaban yang terkenal Tapekong Bongji ditunjukai. Makanya saya peradaban ini semua ini yang saya tanyakan tadi, kok yang terkenal saya ke Palembang, ke Lampung yang terkenal peradaban Mau dan Bilaraja khusus Kang Ali dan Serpong. Nah, untuk Kang Yogi ya, permasalahan masyarakat ada nggak nisab atau turunan dengan Mas Joko yang ada di Syekh Ajwan di Banten Gira, ya kan? Disebut di situ ada dia bin pucuk umum juga, gitu kan? Nah, beliau adalah orang pertama, orang ini yang masuk Islam pertama. Apa benar kayak itu pengetahuan saya, gitu kan ya? Itu aja dari saya. Mohon maaf karena saya bukan orang pendidikan, ngomongnya juga coba sepros. Begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Baik, silakan harus ke Tanya lagi, saya nanya lagi deh. tampung dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dari semua pembicara tadi membicarakan tentang Raden Arya Longsangkara, tentunya yang paling yang kita ingin tahu adalah dari sepak terjang beliau terkait dengan umaro dan juga keulamaan ya. Yang pernah tadi juga diceritakan bahwa beliau datang ke Mekah diutus oleh Raja Mafakir yang berangkat haji, kemudian juga membawa gelar sultan ya untuk Raja Banten. Ini tentunya ada pengaruhnya atau tidak terkait dengan sistem pemerintahan di negara kita, yang mana kalau kita lihat sepak terjang dari Wali Songo sebelumnya tentang pemerintahan itu gelar sultan. Kemudian di zaman sekarang ada yang mengklaim bahwa dari jejak-jejak keislaman terutama di pemerintahan ini yang paling ideal adalah khilafah. Nah itu. Sementara yang kita tahu kalau kita ngaji di pondok, ya ini tidak ada khilafah kan begitu. Jadi ini mohon dipertegas atau dijelaskan. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan cukup dulu. Pertama akan dibahas oleh Kang Ali, singkat, padat, kemudian dilanjutkan oleh Kang Mogi, kemudian masalah yang tadi bisa dikomentari oleh Kang Uten juga Kang Afifi. Semuanya ada. Ya, semuanya ada. Ya, kami persilakan. Baik, terkait pertanyaan tentang kenapa di luar tentang Tangerang itu yang ngetop kok cuma Mau ya.
Serpong dan Balaraja. Memang begini, ketika pada akhirnya Kesultanan Banten itu runtuh, ya, lalu kemudian VOC atau Belanda ketika sudah mulai berkuasa, pengembangan yang pertama kali mereka kembangkan, di samping ada waktu itu politik balas budi ya. Politik balas budi itu akibat protes Multatuli, Douwes Dekker terhadap pemerintahan Belanda yang beliau nilai bahwa pemerintahan itu menjadi sangat tidak adil terhadap masyarakat pribumi. Maka kemudian ada politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda. Salah satu politik balas budi yang dilakukan adalah membangun daerah-daerah pribumi seperti yang seharusnya membangun peradaban manusia. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Nah, pada saat itu di Tangerang, sekolah pertama yang didirikan justru ada di Mauk. Jadi boleh dibilang Mauk itu adalah kota pertama dalam dunia pendidikan. Ya, termasuk Balaraja. Jadi luar biasa Mauk itu sini. Oleh karena itu tidak aneh apabila kemudian Mauk menjadi sangat terkenal. Kemudian kenapa Mauk juga menjadi sangat terkenal? Ketika masih terjadi proses tanam paksa, ya, tanam paksa. Salah satu wilayah pengembangan itu adalah juga daerah Mauk. Dan ketika tanah-tanah di Tangerang ini dijual oleh pemerintahan Hindia Belanda ketika VOC bangkrut, lalu pemerintahan Hindia Belanda juga tidak sanggup mengurus wilayah Tangerang, sebagian besar wilayah yang dijual oleh Belanda kepada waktu itu kebetulan orang-orang Tionghoa yang ngebangun Batavia sudah pada menjadi bandar, sudah menjadi bos, ya. Dijuallah ke mereka, dan salah satu wilayah yang terjual itu adalah wilayah Mauk dan Balaraja, ya. Nah, oleh karena itu ketika terjadi peristiwa Chinese Moor, ya, jadi pembantaian orang Cina di Glodok, orang-orang Cina sih sudah punya tanah di sini, dianggap sudah punya tanah karena bagi Belanda tanah ini dianggap tidak bertuhan, maka dijual ke mereka. Terjadilah kemudian hanya aja di Tangerang yang paling populer, yaitu tradisi tuan tanah, dan tradisi tuan tanah itu berkembangnya justru di Mauk yang paling populer. Makanya jangan aneh juga kalau komik-komik yang bercerita tentang tuan tanah juga terjadinya di Mauk. Nah, salah satu kawasan tanah yang menjadi yang disebut istilahnya Afdelingwa pada waktu itu adalah Mauk, kemudian Balaraja dan Serpong. Serpong sendiri menjadi sangat terkenal karena memang pada saat itu dari mulai berdirinya Ketangerangan, Serpong itu adalah pusat ilmu pengetahuan. Orang dari manapun pasti datang ke Serpong untuk belajar ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan agama, karena pusat pemerintahan Serpong itu dari mulai area Lengkong dan area Tangerang itu memang terpusatnya di Lengkong. Dan Lengkong pada saat itu adalah kota yang ada di lingkungan besar Tangerang. Jadi kalau orang dari Jakarta mau mencari kota di Banten, ya antara lain di Bantennya, lalu di Lengkong, ya, karena pinggiran yang sebelumnya tadi seperti dia bilang mungkin cuma ada beberapa gubuk di pinggir sungai. Jadi pusatnya adalah Lengkong. Lengkong itulah yang kemudian ternisbat menjadi Serpong. Dan kebetulan sekarang ini Serpong menjadi sesuatu yang dahsyat banget, ya, boleh dibilang Jakarta aja udah kalah sekarang sama Serpong, ya. Megapolitan di dunia di Indonesia sekarang adalah Tangerang. Jadi saya kira itulah yang menjadi sebab kenapa orang-orang di luar Tangerang lebih kenal dengan tiga daerah ini, Mauk, Balaraja, dan Serpong. Sedangkan Pinang, ya, dan lain sebagainya yang justru punya warna khas juga itu Batavia, ya, atau Betawi. Karena kebetulan klaim kebetawian itu sudah kadung lebih dulu oleh Jakarta. Jadi sehingga kemudian saudara kita yang berkultur Betawi malah seolah-olah itu orang di luar Tangerang. Atau pemain-pemain lenong, pemain-pemain samrak kebanyakan di Tangerang, di kota dan Tangsel gitu. Jadi Betawi ya sebenarnya sekarang ini lebih banyak di Tangerang. Saya kira itu, mohon maaf apabila kurang memuaskan, ya, tapi mudah-mudahan ini cukup untuk memberi jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit menambahkan tadi antara Mauk Balaraja itu juga terkait dengan Wangsakara. Karena di tahun 1800-an itu ada perjuangan Nyimas Melati yang makamnya juga ada di Balaraja.
Juga ada tokoh dari Mauk juga, ada Salubinata. Nah, ini mereka adalah para keturunan Wangsakara juga. Nah, jadi karena di masa kemudian, jadi kalau Wangsakara itu di abad 17 Masehi, tahun 1600-an, di masa kemudian tahun 1800 itu ada perjuangan lagi di Tangerang, yang mana para pejuangnya juga keturunan daripada daerah Wangsakara. Jadi kalau dari daerah Balaraja ada Nimas Melati, itu juga keturunan daripada Yuda Negara bin Wangsakara. Kalau di daerah Mauk itu juga ada yang Mauk dan juga ada Saludinata, itu juga keturunan daripada Mas Surapati bin Yuda Negara bin Wangsakara. Kalau ini Mas Mati dari Tumnung Kamil, jadi bersaudara antara Tumnung Kamil dengan Mas Surapati adalah para keturunan daripada Yuda Negara bin Wangsakara. Sehingga sebenarnya saling terkait jaringan daripada daerah-daerah tadi dengan Wangsakara. Hanya saja Wangsakara tokoh yang lebih tuanya lagi, dan di masa 1800 ada perjuangan yang baru. Kemudian tadi tanyakan tentang masalah apa hubungannya dengan Mas Jong atau Pucuk Umun Banten. Jadi sebenarnya di masa awal, di tahun sebelum ada Kesultanan Banten, Pucuk Umun ini adalah gelar-gelar pimpinan Sunda yang ada di mana-mana. Di Sumedang ada, di Banten ada, dan awalnya di masa itu di daerah Banten atau Wahanten itu terbagi dua. Ada Banten Girang, ada Banten Pesisir. Nah, ini adalah para trah dari, bahkan yang di Salakadomas juga ada, Gunung Karang ada, jadi Pulau Sari juga ada. Para pucuk-pucuk pimpinan digelarinya Pucuk Umun. Bahkan Maulana Hasanuddin Banten pun juga awalnya juga disebut Pucuk Umun juga, tapi kalau beliau menggunakan gelar baru. Prabu Siliwangi ini istrinya banyak sekali. Yang paling utama itu adalah permaisurinya adalah Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Ini yang permaisuri yang merupakan putri daripada Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi memiliki istri Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Ini adalah permaisuri Prabu Siliwangi, memiliki beberapa putra. Putra utamanya adalah Surawisesa yang menjadi putra mahkota penerus Pajajaran. Yang kemudian ada lagi Surasowan, ini yang menjadi Pucuk Umun Banten Pesisir. Nah, dari istri lain, Prabu Siliwangi ini memiliki istri lagi dan keturunan. Nyai Palagan Anggris istrinya, ini menurunkan ada anak lagi, ada yang namanya Pucuk Umun Banten Girang. Nah, Pucuk Umun Banten Girang ini adalah anak Prabu Siliwangi juga. Namanya juga Mas Suranggana, Raden Suranggana, dan Tumenggung lagi juga ada saudara. Jadi Mas Suranggana ini juga keturunan Prabu Siliwangi. Nah, kalau beliau mimpinnya Pucuk Umun Banten Girang. Jadi Banten Girang itu kalau sekarang masuknya Kota Serang. Kalau yang pesisirnya ya maksudnya Kota Serang juga sih ya, Banten lama gitu. Jadi waktu itu terbagi dua. Jadi kalau Banten yang lebih barat itu Banten pesisir dekat pantai. Kalau yang lebih hulu atau lebih dekat pegunungan itu wilayah daripada Banten Girang. Nah, dari Suranggana inilah dan saudaranya yang berputra menurunkan Mas Jong dan Agus Ju. Nah, ini akhirnya mereka juga masuk Islam dan juga bergabung dengan pihak Kabupaten Banten atau Maulana Hasanuddin. Nah, Maulana Hasanuddin dari garis ibunya, beliau adalah putra daripada Nyai Kaum Anten binti Surosowan, Pucuk Umun Banten Pesisir, bin Prabu Siliwangi. Jadi keturunan juga. Sedangkan dari garis neneknya Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini garis ibunya adalah Rara Santang binti Prabu Siliwangi juga, tapi dari istri yang lain lagi, namanya Nyai Subang Larang. Berarti ada 3 istri Prabu Siliwangi yang punya keturunan yang terkait dengan sejarah ini. Nah, kemudian Raden Arya Wangsakara secara garis perempuan lebih bersambungnya tadi kepada Pucuk Umun Banten Pesisir. Tapi kenapa tadi saya sebutnya Pucuk Umun Banten tanpa pesisir? Karena di sejarah tahun 1522 Banten Girang ini melakukan ada perseteruan politik dengan Surawisesa. Yaitu adalah Raja Pajajaran kala itu, sehingga dihapuskan Banten Girang. Jadi tahun 1522 tidak ada lagi Banten Girang, adanya Pucuk Umun Banten saja yang di bawah Pajajaran. Yang masa itu adalah Surajaya. Surajaya ini adalah uak atau pakde daripada Hasanuddin Banten. Nah, jadi di tahun Surajaya ini adalah anak daripada Pucuk Umun Banten Pesisir, tapi anaknya sejak tahun 1522 itu sudah menjadi Pucuk Umun Banten keseluruhan. Nah, nantinya beliau dikalahkan atau dinikah di tahun 1526, itu mulailah berdirinya pihak Kabupaten atau Kesultanan Banten. Jadi ada perubahan-perubahan kekuasaan sehingga keluarga Wangsakara ini lebih kepada Banten Pesisir, tapi secara historis sejak tahun 1522 adalah Pucuk Umun Banten. Jadi bukan Pucuk Umun Banten Girang, tapi masih kerabat karena sepupu. Karena ada pernikahan leluhurnya beliau itu adalah Surajaya, yang mana Surajaya ini bin Surasowan saudara daripada Pucuk Umun Banten Girang, tapi beda ibu, jadi saling terkait gitu. Oke. Nah, sebentar yang masalah khilafah. Oke. Pertanyaan ketiga, jadi khilafah adalah
dari kata-kata khalifah adalah wakil. Ini merupakan simbol pemersatu umat Islam, dunia Islam. Tapi khalifah masa lalu kami yakini amat sangat berbeda dengan model HTI, mohon maaf gitu. Jadi kita sangat prihatin apabila Kepala Waran Nasional dan Arya Wangsakara ini kemudian ada muncul muatan-muatan politis untuk mengangkat isu khilafah sebagai yang ideal bagi pemerintahan. Karena khilafah model HTI itu tidak mengakomodir adanya negara-negara dengan hukum-hukum yang terkait dengan kearifan lokalnya masing-masing. Jadi mereka inginnya itu di bawah satu pemerintahan khalifah dunia Islam yang membawahi berbagai negara, dan hukum-hukumnya itu dianggapnya sebagai hukum-hukum togut, hukum-hukum yang tidak Islami. Nah, ini amat sangat bertentangan dengan sejarah, karena dalam sejarah kita kalau model HTI itu khalifah itu harus dipilih oleh alul halli wal aqdi. Jadi mereka juga nggak setuju kalau ada namanya khalifah yang berupa keturunan kesultan. Sedangkan buktinya dalam sejarah khalifah-khalifah dari masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bahkan yang di Turki Utsmani itu merupakan juga menangkap para sultan yang berketurunan, sehingga bukanlah khalifah model HTI. Nah, dan mereka mengakomodir adanya pemerintahan-pemerintahan Islami di daerah lain, tapi secara simbolik mereka melindungi tanah suci Harumain, Makkah dan Madinah, tapi membiarkan adanya pemerintahan-pemerintahan Muslim di daerah lain yang menggunakan kearifan lokal di dalamnya. Sehingga semacam Arya Wangsakara ketika diutus ke Mekah, dan beliau sebagai utusan Kabupaten Banten yang kemudian menjadi Kesultanan Banten, ini memiliki hak dari Kesultanan Banten sendiri ini bukan sebagai bagian dari Khalifah Islamiyah model HTI gitu. Karena kalau model HTI itu zaman sekarang, wah ini akan sangat bentrok dengan namanya NKRI, Pancasila, UUD 45. Seakan-akan tuh tidak ada tempat ruang untuk itu, bahkan seakan-akan itu merupakan hal yang togut, merupakan yang haram dan lain-lain. Sedangkan Wangsakara di masa itu Kesultanan Banten turun-temurun, dari diturunkan ayah, anak dan lain-lain. Begitu pula Turki. Tapi intinya para pemerintah itu ada Kesultanan Banten, Mataram, Makassar, sekedar simbolika dilindungi oleh Turki. Dan dalam sejarah Turki sendiri itu sudah diteliti juga oleh beberapa sejarah. Mereka pun juga hanya tahu di Nusantara itu lebih kepada pihak Aceh. Untuk Banten, Mataram itu juga kurang, karena ternyata dalam sejarah Banten ini hanya sampai kepada Syarif Mekah saja. Sampai situ dulu. Cukup sampai situ, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Iya. Bagaimana pandangan yang lainnya, silakan. Ya, ini pertanyaan Roni sebetulnya udah menyimpang dari arus besar Arya Wangsakara, tapi nggak apa-apa. Buat saya sebetulnya banyak sekali istilah-istilah politik dalam Islam ini ya, ada khilafah dan seterusnya. Saya kira itu tidak ada kaitan dengan Islam, tidak ada kaitan. Sesuatu yang berbeda. Khilafah, khalifah, Islam itu sesuatu yang berbeda. Jadi khilafah itu bukan konsep religius, tapi konsep kekuasaan. Jadi termasuk juga khalifah. Khalifah itu bukan konsep religiusitas, tapi adalah konsep kekuasaan, konsep politik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan harus khilafah Islam, itu menurut saya dia harus mengerti betul tentang apa itu value of Islam, apa itu sejarah dan seterusnya. Karena di dalam sejarah zaman Nabi itu kan memang tidak ada yang gitu. Jadi ginilah, Islam itu the power, jadi kekuatan yang sangat besar, the power in the world. Jadi kekuatan besar di muka bumi ini yang tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan Yahudi pun sekarang maju karena dari Islam, belajar dan membaca Al-Quran, tapi untuk pengetahuan, bukan untuk di MTQ-kan, dilombakan dengan biaya miliaran itu. Saya pernah bilang itu MTQ itu jangan gede-gede biayanya, mendingan lomba amal Al-Qurannya, saya bilang gitu. Jadi karena dia the power of in the world, maka tidak ada yang bisa mengalahkan Islam dalam konteks politik. Maka harus ada sebuah strategi besar umat non agama Islam untuk menjatuhkan Islam. Sampai sekarang itu masih berlaku. Di antaranya apa? Kalau dilawan secara face to face, itu merugikan, itu sangat mahal. Maka kaum Zionis, kaum orientalis menggunakan cara-cara yang sangat politik etis namanya. Dulu di Indonesia disebut dengan politik etis, dipraktekkan di Aceh dengan Sunan Kalijogo. Yang belajar di Saudi Arabia itu di Mekah bahkan pernah menjadi imam dan pernah membuat
buku kitab ya, namanya kitab apa itu bahasa Arab itu sudah harganya 6 tahun di sana, dan kemudian menghancurkan Islam di Indonesia lewat Aceh dengan apa? Dengan pendekatan kultural, dengan pendekatan religiusnya. Begitu juga yang terjadi sekarang. Ya, kemudian Inggris menciptakan Ahmadiyah di Pakistan. Kemudian Inggris juga menciptakan Wahabi. Kemudian terakhir sekarang ini menciptakan ya apa? Israel, Amerika dan Yahudi bergabung menciptakan ISIS. Dan kemudian runtutannya ke sini banyak sekali organisasi. Saya tidak usah menyebutkan nama organisasi itu, karena itu tidak etis. Jangan-jangan ada anggotanya di sini. Kira-kira gitu. Jadi dari apa maksudnya? Jadi khilafah itu bagian dari strategi itu, gitu loh. Untuk mengkerdilkan apa value of Islamnya yang universal itu, gitu loh. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Mungkin dari Kang Dr. Berbi. Iya, kalau secara teoritis negara itu kan terbentuk oleh konsensus ya masyarakat. Jadi konteksnya dulu dengan sekarang mungkin berbeda. Pada saat dulu, pada zamannya Mbak Rewang Sahra, konsensusnya kan kerajaannya, Rahmati Sultan tadi, yaitu konsensus yang memang harus diterima. Nah kalau konteksnya proklamasi itu kan konsensus untuk membentuk negara NKRI, dan itu dibentuk oleh kerajaan-kerajaan yang ada juga perannya. Maka dalam teks proklamasi itu kan perpindahan kekuasaan diatur dengan secara cermat dan dalam waktu tempo singkat-singkatnya. Nah, dalam konteks itu sebetulnya dalam KUHP kita atau dalam pembukaan kita juga, dalam undang-undang kita juga diatur undang dasar peran dari hukum adat. Jadi dalam konteks ini negara kerajaan bukan kemudian ditiadakan, tapi justru harus memberikan warna dalam hukum positif yang ada. Muatan-muatan hukum adat masih dipersilakan. Makanya negara dalam konteks ini juga jangan mentiadakan kerajaan-kerajaan yang sudah menyatakan diri bergabung dengan NKRI. Makanya dalam konteks ini kerajaan Banten, dalam konteks bagian ini adalah Tangerang. Nah itu harus diperhatikan juga oleh pemerintah, betul nggak? Harus diperhatikan. Nah, jadi artinya apa? Jadi artinya bahwa konsensusnya sekarang adalah ya Pak NKRI itu tadi. Nah, kedua terkait dengan sedikit saja tentang tadi pertanyaan tentang ada Betawi. Ini memang perlu dipelajari secara antropologi linguistik nantinya ya. Mungkin nanti ada session lain mengapa di Pinang bahasanya Pondo Betawi, kemudian ada di Jawa. Itu mungkin ranahnya adalah antropologi linguistik ya, nanti akan bicara. Tapi kaitan dengan budaya, mungkin karena bahasa itu adalah bagian dari budaya. Budaya itu bukan diwariskan, itu yang pertama. Tapi budaya itu adalah dipelajari. Sekali lagi, budaya itu dipelajari. Nah, makanya tadi dari Kang Ali terkait dengan adanya perpindahan antar penduduk, perpindahan urbanisasi segala macam, antar pergeseran. Nah itu juga mungkin bagian jadi warna khasanah kebudayaan Tangerang. Ternyata uniknya ya di situ ya, kekuatannya ya di situ. Saya pikir itu nanti ada ranah yang bisa meneliti mengapa secara antropologi bahasa atau linguistik terjadi perbedaan bahasa. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Masuk aja kan? Ini